bakso Mashikur. Ibu Sylvia nih kembali ini Pak Mulyadi. Ibu Olivia Wulandari. Oke, Pak Wahyu Idris nyodok nih. Semangat. Oke, Pak Wahyu Idris, Pak Haskia udah selesai ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Oke, waktunya selesai. Oke, terima kasih. Ini Pak Wahyu Idris, Ibu Sylvia, dan Ibu Olivia Wulandari ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Ibu. Saya terlambat Ibu masuknya. Siapa? Sylvia Lili Ibu. Oh, Ibu Sylvia Lili. Nanti kan ada lagi Ibu. Tadi hanya untuk memanaskan suasana aja.
Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kuliah kita. Terima kasih tadi pagi-pagi sudah. Oh iya, untuk presensi ya. Sebentar. Untuk presensi saya mau share di untuk presensi saya mau share di ini ya. Saya share di ini ya, Ibu ya. Di mana ini? Di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Presensi itu digunakan untuk setiap perkuliahan ya, Ibu Ketua Kelas. Ibu Sylvia. Ya, Bu. Di kolom chat saya ada isi link presensi. Baik, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah bahas mengenai prakondisi ya. Prakondisi agar electronic government gitu ya, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan itu betul-betul bisa diterapkan gitu ya. Nah, itu memerlukan sejumlah prakondisi gitu ya yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang ini berdasarkan hasil kajian ya, kajian oleh beberapa universitas terkemuka di dunia mengenai pedoman sukses dari implementasi project dari e-government ya, electronic government. Nah, kalau di Indonesia itu perkembangan yang terbaru sudah di launching mengenai SPBE. Meskipun sudah dimulai ya pada tahun 2003 itu mengenai electronic government ya, strategi yang terkait dengan electronic government. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau berdasarkan hasil beberapa kajian di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, nah itu ada sejumlah elemen sukses ya, key success factor agar proyek e-government itu bisa sukses. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa di seluruh dunia pada saat ini menghadapi tekanan ya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, jadi quality of services ya, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Nah, kita sebenarnya sejumlah infrastruktur baik yang terkait dengan aspek yuridis dan lain-lain itu sebenarnya sudah dipersiapkan ya. Termasuk juga misalnya terkait dengan informasi publik misalnya ya. Nah, hal tersebut menyebabkan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambilan keputusan. Jadi biasanya e-government ini juga terutama support ya untuk pengambilan keputusan, untuk pelayanan publik yang lebih baik gitu ya, terkait nanti dengan berbagai relasinya. Yang Bapak pahami, Bapak Ibu pahami relasi di dalam electronic government itu apa saja ya Bapak Ibu? Relasi. Ada government to or government for citizen misalnya ya, pemerintah kepada warga negara atau masyarakat. Kemudian government to business, government to employee. Ada lagi Bapak Ibu? Government apa lagi? Government to kemana lagi? Halo? Iya, Bu. Ya. Saya dengar suara Ibu Sylvia doang ini. Kalau tadi Bapak yang
kesulitan tadi siapa ya, Pak siapa? Ya, Pak Dolfinus, Bu. Oh, Pak Dolfinus. Pak Dolfinus di mana posisi? Ibu saya dinas pelatih, ini saya lagi di Tegal, Bu. Oh, di Tegal. Tapi sebenarnya Iya, emang lagi di Tegal. lagi di Tegal, tapi sebenarnya Ya, Bu. ininya di mana? Home base-nya itu di mana? Memang orang Home base Tegal. Pak Dolfinus di- memang orang Tegal. Iya, Bu. Pak Dolfinus itu orang Tegal. Papua Ibu. Maaf, Orang Mbak Jo. Papua. Oh, orang Papua tapi Orang sekarang Papua, lagi bertugas di Tegal ya. Tapi kalau jaringan nggak kesulitan kan? Tidak, Bu. Saya bertugas di Papua, cuma istri saya yang dinas di sini. Oh, sekarang lagi mudik dulu ini istri. Saya dinas di Tegal, jadi saya kemarin jadi saya Lagi ada di Tegal Tegal. gitu ya. Dalam rangka berkunjung ke Iya, istri. siap, Bu. Iya, oke, selamat. Ini harusnya Iya. ini apa? Harusnya liburan ini. Oke, baik. siap, Bu. Ya. Nanti kapan-kapan Pak Dolfinus juga bisa bercerita bagaimana pemanfaatan e-government di Papua misalnya ya, di Papua. Sudah sejauh mana? Bisa, gitu Bu, ya. bisa. Baik terkait dengan berbagai relasinya tadi, government to citizen, government to business, government to government, dan jangan dilupakan juga adalah government to employee, juga melayani para ASN yang ada di lingkungan pemerintahan ya. Kemudian kalau pemerintahan tradisional atau traditional government yang identik dengan paper based administration itu mulai ditinggalkan karena kita sudah mulainya ke less paper atau paling paperless ya, atau paling tidak less paper lah, sudah mulai dikurangi penggunaan kertas dan kita sudah mulai berbasis pada elektronik ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari siklus ya project e-government, sebagaimana beberapa hasil kajian itu kan proyek e-government tuh lebih banyak gagalnya. Padahal investasi di bidang itu sangat besar ya, membutuhkan budget dan anggaran yang cukup besar. Bahkan kadang-kadang kontinuitasnya gitu ya atau keberlanjutannya. Padahal karena kadang-kadang tidak dipersiapkan juga blueprint dan master plan-nya ya. Jadi biasanya lebih inisiasinya itu dari pimpinan ya. Tapi memang nanti berdasarkan hasil kajian itu ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya itu adalah leadership ya. Nah, proyek e-government seperti aplikasi teknik lainnya memiliki siklus hidup dari konseptualisasi terhadap di mana ia digantikan oleh sistem baru. Jadi ketika kita mulai bermigrasi ya dari konvensional kepada yang elektronik, nah itu ada siklus ya, ada siklus life cycle-nya gitu ya, siklus hidup dari suatu proyek. Nah, ini menurut Subhas Bhatnagar, siklus hidup proyek e-government itu dapat digambarkan terdiri dari 6 fase. Nah, fase yang pertama itu adalah conceptualization. Jadi secara konseptual itu akan seperti apa ya model e-government ini dikembangkan gitu ya. Kemudian analisis dan desain. Nah, kemudian dilakukan analisis dan kemudian dirancang kebutuhannya itu seperti apa. Termasuk di situ juga need assessment ya. Jadi kebutuhan. Jadi proyek e-government itu tidak selalu harus bottom up ya. Tidak selalu harus top down, tapi juga bottom up dan itu harus disinergikan. Kemudian setelah tahap analisis dan desain ada construction. Nah, itu tahap dimulai ya, pengembangan. Kemudian piloting and roll out, kemudian evaluation. Nah, kemudian setelah biasanya kan juga melalui serangkaian testing ya, uji coba gitu ya. Kemudian evaluation dan enhancement. Enhancement ini adalah meningkatkan ya, improvement. Karena biasanya project-project e-government itu kan selalu
ada fase-fase improve ya, fase-fase improve. Makanya biasanya kalaupun kita yang menggunakan aplikasi itu ada versi 1.1, kemudian 1.2. Nah, salah satu hal yang penting diperhatikan itu adalah SOP ya. Nah, ketika kita sudah mulai beralih bermigrasi gitu ya ke elektronik, nah itu SOP-nya harus ini, jangan berubah-ubah terus gitu ya. Nah, 3 tahap pertama itu merupakan tahap pembangunan dari aplikasi, dan 3 tahap terakhir itu mendefinisikan implementasinya. Ada sejumlah besar pemangku kepentingan yang aktif berkontribusi pada pelaksanaan tugas yang berbeda selama siklus hidup proyek atau pada gilirannya dipengaruhi oleh aplikasi. Jadi ini memang harus melibatkan banyak ya, terutama pada tahap need assessment. Ini juga nanti ada kaitannya dengan teknologi acceptance model ya. Jadi bagaimana model penerimaan terhadap teknologi gitu ya. Nah, bagaimana dia harus dibuat user friendly gitu ya, ramah terhadap pengguna. Jadi memang dia harus mudah digunakan gitu ya. Kemudian dia bermanfaat gitu, usefulness gitu. Jadi kalau nggak ada manfaatnya pasti orang akan tinggalkan. Kemudian mudah juga digunakan gitu ya. Jadi mudah digunakan. Kalau misalnya sulit, bahkan kadang-kadang untuk hal yang sangat sepele, misalnya merubah password gitu ya. Nah, kadang-kadang itu kan hal yang sangat ini ya, paling sering orang tuh kadang lupa password gitu. Nah, kira-kira mudah nggak untuk melakukan ketika kita lupa ini? Ada nggak sejumlah fitur yang bisa memudahkan kita untuk mengakses penggantian password gitu ya? Apakah harus dilakukan oleh admin atau kita bisa lakukan sendiri gitu ya? Karena sekarang kan sudah personalize ya pendekatannya, jadi sudah betul-betul diinikan terhadap per individu gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan kita, terutama untuk interface ya, untuk tampilan gitu ya. Oh, saya pengen tampilannya ini dengan nuansa yang warna pink misalnya gitu ya. Nah, itu bisa saja ada fitur-fitur yang sebenarnya disediakan biar supaya kita tetap merasa enjoy, tetap bisa nyaman gitu ya, comfort lah. Biasanya kan konsepnya itu kan easy to use, easy to accessible gitu ya, mudah digunakan, mudah diakses, loadingnya nggak lama gitu ya, dan convenient, nyaman gitu ya, menyenangkan gitu ya. Jadi kita rela lah berlama-lama gitu ya, selama proses berselancar, mengakses, mengelaborate, dan juga mengeksplor. Nah, ini adalah definisi dan ruang lingkup dari project e-government. Nah, salah satu faktor utama yang perlu dilakukan adalah membuat definisi yang tepat dari ruang lingkup project tersebut ya. Kemudian lingkup itu akan menentukan manfaat dan nilai yang pengguna peroleh dari pelaksanaan, investasi dan biaya operasional yang mungkin terjadi, dan tingkat resiko ya untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, ini memang harus di tahapan analisis tadi ya. Tadi setelah dikembangkan seperti apa sih konsep yang akan dikembangkan, kemudian dianalisis, termasuk juga need assessment, kebutuhan masing-masing calon pengguna. Nah, kemudian bagaimana akan diintegrasikan gitu ya. Ketika nanti dia akan dikembangkan lebih lanjut, nah kemudian dengan platform seperti apa. Kemudian nanti proses misalnya terkait input data ini apakah akan sentralisasi atau desentralisasi misalnya. Nah, itu semua di tahap desain ya. Di tahap desain itu akan, makanya kadang perlu wawancara perlu, jadi nggak bisa project itu dilakukan diam-diam gitu ya. Itu harus dikomunikasikan dengan banyak pihak nanti yang akan menjadi penggunanya. Kemudian mengingat sifat serbaguna teknologi informasi, seringkali ada kecenderungan untuk menjadi sangat komprehensif dan ambisius dalam menentukan ruang lingkup. Nah, bisa saja gitu ya, tapi biasanya ada tahapan ya untuk pengembangan. Nggak bisa kita kemudian
Nah, nanti sepanjang perjalannya itu akan pasti ada improvement ya, perbaikan-perbaikan. Nah, membuat ruang lingkup proyek yang sangat ambisius dari awal meningkatkan resiko kegagalan dalam implementasi. Ya, kalau mau ujuk-ujuk langsung, nah karena ini kan masing-masing nanti punya kendala-kendala ya. Bahkan mungkin ada yang defense, ada yang juga tidak bisa tune in, karena tadi biasanya ketika kita akan mengintegrasikan satu layanan, nah itu juga akan ada tarik-menarik kewenangan. Nah, kewenangan mana nih yang harus diinikan gitu. Nah, itu harus duduk bersama gitu ya, harus dibicarakan gitu kan, kewenangan-kewenangan, sehingga nanti di dalam perjalanannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian seringkali sebuah proyek dengan lingkup besar melibatkan jumlah yang sangat besar pemangku itu mengelola perubahan berskala besar terbukti sulit ya. Jadi kita bisa menginisiasi dari yang paling siap dulu misalnya ya, mana yang paling siap. Nah, kemudian itu nanti akan menjadi pilot project misalnya ya, dan kemudian secara bertahap akan dikembangkan. Nah, itu bisa di tahapan itu bisa dirancang di dalam blueprint ya, sehingga nanti kalau sudah blueprintnya ini kemudian anggaran itu akan mengikuti. Nah, ini sistem kemitraan dari e-government ya. Jadi dari pemerintah ke pemerintah yang lebih atas atau suprastrukturnya misalnya, kemudian keterkaitan baik secara horizontal maupun vertikal gitu ya. Jadi kalau horizontal misalnya kalau di lingkungan pemerintah daerah itu antar OPD gitu ya, organisasi perangkat daerah atau SKPD. Kemudian bagaimana juga keterkaitan dengan suprastrukturnya gitu ya, pemerintah yang berada di atasnya. Nah, ini kita lihat misalnya pemerintah local government gitu ya. Nah, itu punya keterkaitan juga dengan pemerintah pusat dalam banyak aspek tentunya ya, mulai dari perencanaan ya, evaluasi, monitoring dan sebagainya. Kemudian dengan kalangan bisnis misalnya ya, misalnya terkait dengan perizinan dan lain-lain ya. Nah, terkait juga dengan easy doing business, karena ini menyangkut competitiveness global kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat pemerintah Pak Jokowi itu senantiasa berupaya ya memangkas birokrasi misalnya ya, memangkas birokrasi sehingga pelayanan bisa lebih cepat ya, faster, better, and then cheaper. Jadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah gitu ya. Sehingga investor tuh tidak memindahkan ya, tidak memindahkan ininya ke tempat lain yang dia anggap lebih ini gitu ya. Jadi biasanya itu terkait dengan lamanya waktu ya, lamanya waktu dan banyaknya tahapan perizinan yang harus dilalui gitu ya. Jadi sudah lama, biayanya juga lebih mahal. Nah, kalau investasi ya, investasi dengan waktu yang cukup lama, mereka mengurus perizinan gitu ya, terus biayanya mahal. Nah, itu kan berarti nanti akan dibebankan pada produk ya, pada produk atau pada output yang dihasilkan. Sehingga menjadi high cost ya, biaya tinggi, dan itu menjadi tidak kompetitif gitu ya. Sementara kita lihat produk-produk dari negara lain itu selain bagus, murah gitu ya. Nah, jadi bahkan kita kalau misalnya pun sekarang digaungkan kita harus cinta produk dalam negeri, kita harus menghargai produk dalam negeri, tapi kemudian kalau mau realistis dengan produk yang sama, misalnya ada produk Cina, produk ini dengan harga yang lebih murah, pasti orang akan memilih yang lebih murah dan kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian di sini ada government to citizen. Nah, ini bagaimana pelayanan kepada masyarakat, warga negara ya. Misalnya membuat dokumen kependudukan, membuat dokumen paspor, misalnya membuat dan lain-lain ya. Jadi dokumen-dokumen baik terkait dengan pendaftaran penduduk, catatan sipil misalnya ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah government to citizen ya. Jadi dia biasanya non licensing, jadi bukan perizinan.
Jadi, nah seringkali kan juga pelayanan terpadu satu pintu itu digabung ya antara perizinan dan non perizinan. Jadi government to citizen dan government to business. Kemudian government to NGO nih ya, government to NGO gitu ya. Kemudian government to government. Nah, government to employee. Government to employee itu government terhadap aparaturnya gitu ya. Terhadap aparaturnya gitu ya, pelayanan terkait misalnya sistem informasi kepegawaian, sistem informasi penggajian, sistem informasi kinerja, sistem informasi apa lagi biasanya, sistem informasi pensiun, sistem informasi apalagi yang untuk penanganan pengaduan, Bu. Penanganan pengaduan yang untuk pegawai sendiri yang untuk pegawai. Kalau layanan whistleblower system. Ya? Yang pengaduan yang WBS, whistleblower system, Bu. Oh. Itu juga belum terintegrasi, Bu, masih sendiri-sendiri. Iya. Ini Pak Najmudin. Iya, Bu. Iya, nah itu kan masih parsial ya Bapak ya. Belum terintegrasi. Tapi kalau misalnya layanan lapor itu sudah terintegrasi, Bu. Itu aplikasinya kan sudah sama ya. Iya. Baik yang diterapkan di pusat dan di berbagai pakai, Bu. Ya, yang sudah bisa berbagi pakai. Nah, itu mesti diinventarisir tuh yang mana yang sudah. Kadang-kadang kan kalau dulu masih sulit ya, daerah-daerah misalnya mau menerapkan, kadang-kadang ditawarin pun tetap aja ingin buat sendiri gitu, karena mungkin punya anggarannya gitu ya. Kemudian juga termasuk Kominfo itu kan juga menawarkan misalnya untuk melakukan penyimpanan apa namanya Bapak? Nah, tapi kadang-kadang kan sebenarnya daerah yang masih belum aware ya untuk memanfaatkan apa yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian apa yang dikembangkan itu bisa mudah dikustomisasi atau tidak misalnya. Disesuaikan. Kadang-kadang kan walaupun walaupun ini sama, nomenklatur berbeda gitu ya. Kemudian strukturnya berbeda. Nah, itu kan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kira-kira aplikasi yang dikembangkan misalnya di pemerintah pusat, apakah ini dengan mudah bisa dikustomisasi untuk kondisi daerah yang mungkin ada perbedaan gitu ya. Nah, ini juga. Nah, kalau dari pengalaman, kalau yang di Kemenpan apa ya aplikasi yang dikembangkan yang terkait dengan e-government? Kalau untuk tata naskah dinas saja Bapak gimana? Sekarang di sini target jangka pendek kita sudah masuk ke presiden ini lagi nyusun RPRPres tentang arsitektur SPBE. Jadi yang aku jelaskan tadi bahwa kadang-kadang daerah kadang-kadang mengcustomize agak sulit ya. Jadi ini yang terjadi sekarang kan ini belanja aplikasi kita gede gitu. Iya. Belanja aplikasi dari data kita itu sampai di tahun 2016 itu ada 4,7 T belanja aplikasi itu buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ini yang kemudian inefisiensi sih sebenarnya. Nah, sehingga kemudian kebijakannya adalah bagaimana disintegrasi aplikasi kita ya, disintegrasi government, e-gov-nya. Jadi makanya dibuat integrasi agar ada efisiensi penggunaan anggaran tentang belanja aplikasi. Sehingga untuk yang aplikasi-aplikasi berbagai pakai ini yang masih dirapikan itu belum targetnya baru 4 kalau nggak salah, Bu. Apa aja itu, Yang pertama itu kalau nggak salah itu terkait dengan yang sudah implementasi itu lapor, Bu. Penggunaan pengaduan. Yang kemudian yang kedua itu tentang sistem informasi pegawaian yang ada di BKN. SAPK ya. SAPK itu ya, kemudian yang ketiga itu yang terkait dengan informasi kinerja,
Kemudian yang keempat itu terkait dengan BKPN yang OSS perizinan, Bu. Ya. Jadi OSS. ada beberapa dulu yang mau dirapikan ya. Nah, kalau OSS ini kan sudah mulai menyederhanakan ya, izin-izin Ya, itu betul. cukup dengan misalnya nomor induk berusaha gitu ya. Ya. Nah, itu juga nanti udah bisa menjadi kelanjutan untuk misalnya kalau mau mengurus halal gitu ya, dokumen halal misalnya. Nah, itu kan sudah lebih dipermudah lah harusnya ya. Walaupun kemarin ini sempat undang-undangnya sempat di ini ya, ke MK ya, ke Mahkamah Konstitusi ya, yang undang-undang terkait betul. dengan ini OSS, One Stop Services. Oke, kemudian kemitraan ya. Ini kok ini ya, nggak kelihatan ya. Sebentar, nggak kelihatan warnanya. Saya hitamin dulu deh. Ini hasil penelitian dari University of Maryland ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk dapat memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang siap menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, tentu saja pemerintah selaku pelaku sektor publik membutuhkan kerjasama ya dari sektor-sektor industri dan swasta. Nah, yang sudah dibagi pakaikan dan sudah banyak melakukan kerjasama, salah satunya adalah data kependudukan ya Pak ya, yang SIAK, jadi sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, ini swasta-swasta kan juga pakai. Hanya mungkin di kita itu permasalahannya di aspek ini ya, menjaga keamanan data. Nah, undang-undang perlindungan data pribadi ini belum diketok ya kalau nggak salah, ini kan sudah lama banget. Nah, ini yang mungkin kita tunggu-tunggu ya, biar supaya mereka-mereka yang tidak menjaga dengan baik data-data pribadi ini kan sering dimanfaatkan. Mungkin Bapak Ibu kan sering banget ya menerima SMS. Nah, kan kadang-kadang kita bingung nih dari mana dia taunya gitu ya, data kita gitu ya, kok kita bisa menerima setiap hari begitu banyak. Tapi yang paling banyak sekarang ini tawaran mengenai pinjol itu ya, pinjaman online ya. Makanya banyak yang terjerumus akhirnya karena mungkin saking masifnya gitu ya penawaran-penawaran yang dilakukan lewat SMS misalnya ya, atau WA dan sebagainya. Nah, paling tidak ini ada 3 jenis mitra yang dibutuhkan. Sebentar, kok ini ya. Sebentar ya, ini ada yang saya rapikan dulu. Nah, ini terkait dengan kemitraan. Jadi ada 3 tadi ya, mitra yang akan membantu pemerintah di dalam penyediaan jaringan infrastruktur dan konektivitas yang akan dipakai sebagai tulang punggung komunikasi atau digital ya. Kalau di Jakarta itu kita nggak perlu ragukan ya, banyak sekali provider-provider yang menyediakan gitu. Tapi bagaimana kalau di daerah atau daerah-daerah terutama di Indonesia Timur misalnya ya. Nah, ini bagaimana dengan infrastrukturnya? Kadang-kadang jangankan internet, listrik aja tidak tersedia setiap saat gitu ya. Karena kalau kita menggunakan internet pasti listrik kita butuh gitu kan. Kemudian mitra yang akan membantu pemerintah dalam pengembangan aplikasi. Nah, infrastrukturnya tadi ya, mungkin kalau di Jakarta bukan hanya 4G, mungkin juga sudah menginikan pada 5G gitu ya. Nah, mitra yang akan membantu pemerintah dalam mengisi konten dari e-government. Nah, dalam arti kata bagaimana menciptakan satu value atau manfaat yang berarti bagi masyarakat secara khusus dan mendatangkan keunggulan kompetitif ya bagi negara secara umum. Nah, kita kan salah satu
apa ya, visi dari reformasi birokrasi itu kan menjadi world class government. Betul Pak? Ini karena ada orang Menpan nih jadi ditanya-tanya nih. Ya. Nah itu sebenarnya kalau berdasarkan ini yang visi reformasi birokrasi 2025 loh ya Pak ya. Masih ya. Target RB targetnya ya, reformasi. Ya. Roadmap RB kita ya. Nah sebenarnya yang dimaksud Menpan World Class Government itu kriterianya atau cirinya apa? Ujungnya sih lebih pada kualitas pelayanan gitu ya. Kualitas pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan di sektor usaha, di sektor pendidikan, kesehatan dan pengaduan, ya kan. Kemudian di layanan, ya di government-nya kan, di office, di planning, di budgeting, di non itu semua udah. Terutama yang terkait dengan easy doing business ya Pak. Ya. Karena kan ini world class government gitu kan. Ya easy doing business. Jadi mau capai easy doing business itu Bu sebenarnya. Ya. Biar supaya competitiveness global kita makin meningkat, ya kan? Indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh di level pada world class government itu yang kemudian harus kita capai gitu. Harus paling enggak ya. Terutama tadi ya biar supaya investasi juga makin meningkat gitu. Karena kita berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga easy doing bisnisnya itu semakin baik gitu ya dibandingkan ini. Jadi gimana caranya pelayanan itu bisa lebih cepat, lebih sederhana, lebih mudah gitu kan. Nah sebenarnya dari sisi teknologi kita juga bisa bersaing, kemudian dari sisi di area penataan perundang-undangan di soal kepastian hukum jelas sehingga investasi juga ada kepastian gitu bukan masuk ke kita ya terkait dengan undang-undang yang terkait dengan cyber law lah ya, undang-undang ITE, kemudian keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi ini juga Pak, ini lagi ditunggu banget nih sebenarnya ya. Karena kita rawan terhadap kebocoran data katanya ya. Karena sebenarnya perlindungannya ya yang masih ini. Nah ini adalah pedoman sukses proyek e-government berdasarkan hasil kajian dari University of Maryland ya. Mereka mengadakan riset khusus di bidang e-government untuk mencari tahu ya elemen-elemen apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai proyek e-government yang sukses ya atau sebagai best practice-nya. Nah ini tim yang dipimpin oleh Profesor David Darcy ini bertujuan untuk mengkompilasi atau menghasilkan sebuah implementasi manual yang akan menjadi panduan yang akan diberikan panduan mereka yang diberikan tugas memimpin dan menyelenggarakan proyek e-government agar dijamin keberhasilannya. Nah, untuk keperluan tersebut, beberapa inisiatif e-government dari yang berhasil dengan sukses sampai yang gagal itu dipelajari secara sungguh-sungguh untuk mencari elemen keberhasilan yang dimaksud. Nah, berdasarkan studi ini dirumuskan ada 8 elemen sukses di dalam melakukan manajemen proyek e-government. Yang pertama itu adalah political environment. Jadi juga semacam political will ya. Nah kita kan bisa melihat ya terutama di daerah itu umumnya mereka ya itu diinisiasi oleh kepala daerah biasanya ya. Yang berhasil kayak misalnya di Surabaya dulu ada Ibu Risma gitu ya. Kemudian di Bandung ada Ridwan Kamil misalnya ya. Itu mereka-mereka yang sebenarnya punya politik. Kemudian di Banyuwangi ada Ajwar Anas. Di mana lagi yang best practice yang dulu juga ada Jembrana. Ada Jembrana gitu ya, Jembrana. Kulon Progo ya, daerah istimewa Yogyakarta itu lumayan ya, bagus-bagus ya. Karena dia sebenarnya kan juga cyber provinsi ya untuk yang provinsinya karena relatif lebih kecil kan juga provinsinya ya. Harusnya memang aksesibilitasnya bisa lebih mudah dan berada di Pulau Jawa pula gitu kan.
Bayangkan misalnya kalau kita bandingkan dengan Papua yang secara kondisi geografisnya itu sangat berat ya. Kemudian selain political environment ada transparansi dan visibility. Nah, transparansi atau visibility ya. Jadi bagaimana kita bisa mengakses informasi-informasi yang betul-betul bisa dibutuhkan. Kemudian teknologi, planning, perencanaan. Nah, itu nanti dikaitkan dengan master plan, blueprint gitu ya, tersedia atau tidak gitu ya. Leadership, nah ini kepemimpinan. Nah, mestinya di era disruption seperti sekarang kita punya pemimpin-pemimpin itu yang e-leadership gitu ya. Jadi yang benar-benar pemimpin itu yang ya sangat welcome dan sangat ini dengan digitalisasi gitu ya. Kemudian stakeholder. Nah, stakeholder ini juga menjadi kunci karena tadi kan bagaimana kita bermitra melibatkan berbagai stakeholder gitu ya untuk mendukung dan mensukseskan. Budgeting anggaran. Nah, ini biasanya perencanaan dan anggaran ini kan saling terkait ya. Dan yang tak kalah penting lagi adalah innovation. Jadi inovasi dan jadi 8 elemen sukses di dalam melakukan project e-government. Nah, kalau menurut hasil evaluasi Menpan, nah ini kan sambil kita sharing ya Bapak. Ini kan relatif rutin ya mengevaluasi pelaksanaan e-government. Ya, betul. Aspek mana yang masih lemah sebenarnya di daerah? Kalau dikaitkan dengan elemen sukses yang ini, Bapak. Yang pertama, Bu, persoalan kita ini adalah soal di IGAF ini lebih pada soal secara umum adalah soal kondisi saat ini ya. Itu namanya disintegrasi SPBE. Masih sektoral banget ya, masih sektoral. Masih silo sistem itu dibangun gitu. Jadi pemborosan anggaran itu akibat masih silo sistem itu dibangun. Dan sepertinya juga kan mestinya ada ya teknologi interoperability ya untuk mengintegrasikan itu, tapi ternyata nggak mudah juga ya. Nggak mudah juga. Karena di balik itu Bapak sebenarnya ada kewenangan-kewenangan yang juga harus disinkronkan gitu kan. Ya. Betul Bu. Makanya ini lagi diajukan Perpres tentang arsitektur SPBE-nya itu Bu. Iya. Menindaklanjuti Perpres yang kemarin. Betul, menindaklanjuti Perpres yang kemarin itu. Diajukan juga proses di presidensi ya. Harmonisasinya sudah selesai. Ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bagi kondisi disintegrasi SPBE kita supaya kemudian ini bisa kemudian meminimalisasi paling enggak. Tidak serta-merta saya kira, karena kalau kita lihat di timur ini kan soal infrastrukturnya juga jadi persoalan. Yang kedua soal sumber daya manusianya Bu. Sumber daya manusia di level aparatur Bu. Itu juga persoalan yang nggak mudah gitu Bu. Ya, terkait SDM ini kan kadang-kadang juga ada tarik menarik ya, ketika dia sudah disiapkan kemudian ditarik, di rolling, dimutasi misalnya ya. Nah, maka itu kemudian kalau di kependudukan kan itu dari pusat ya ikut mengintervensi kan untuk meng-SK-kannya gitu ya, termasuk kepala disduknya juga gitu kan. Ya, kalau kependudukan ya, karena itu menjadi layanan dasar dan menjadi untuk data dasar ya untuk pelayanan-pelayanan publik lainnya. Nah, ini tadi terkait dengan political environment. Jadi yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana politik di mana proyek yang bersangkutan berada atau akan dilaksanakan. Nah, berdasarkan hasil kajian itu ada 2 tipe proyek yang sehubungan dengan hal ini. Jadi yang pertama itu ada top down project, di mana eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif, misalnya presiden atau perdana menteri misalnya ya, sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, atau disponsori oleh kalangan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat sebagai pemberi mandat. Nah, itu top down project ya, jadi dari atas. Cuma kadang-kadang ketika top down project ini sebenarnya lebih ini, cuma kadang-kadang seperti tidak
apa ya, ini juga kebutuhan need assessment-nya ya, need assessment di level yang daerah misalnya. Nah, kemudian kedua adalah bottom up project yang dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan birokrat yang berada di salah satu lembaga pemerintah atau departemen atau kementerian misalnya. Jadi berdasarkan hasil kajian tuh ada 2 tipe project. Nah, kalau di Indonesia mana yang lebih dominan? Top down atau bottom up project? Kalau yang Menpan sudah inventaris kan tadi salah satu kendala utama itu adalah disintegrasi tadi ya, karena adanya pulau-pulau atau silo-silo, karena semua sudah menginisiasi. Nah, kenapa diinisiasi? Mungkin karena pusat juga terlambat ya Bapak ya, nggak dari dulu gitu ya memulai misalnya. Betul Bu. Ya, jadi keburu daerah sudah punya inisiatif masing-masing mengembangkan gitu kan. Ya, kebutuhan mereka. Tapi kemudian begitu mereka kayak ini aja Pak, yang aplikasi untuk pengadaan ya, waktu itu apa Impres berapa yang mewajibkan bahwa pengadaan itu harus LPSE ya, pengadaan secara elektronik. Nah, itu Surabaya kan sudah lebih dulu memulai, kemudian Kementerian PU. Nah, mereka sudah settle sebenarnya ketika aplikasi itu nah, itu mengintegrasi, memigrasi itu kan juga sesuatu yang sudah mereka rancang, sudah terbiasa dan sudah ini, kemudian karena beda platform sehingga sulit. Nah, itu juga menjadi kendala ya, walaupun sekarang sudah ini, tapi kan butuh waktu juga untuk memigrasi ke aplikasi yang baru dan betul-betul terintegrasi secara nasional karena sudah dimandatkan ya secara hukum. Nah, itu jadi itu kan kendala di kita, tapi nah ini kan harus tetap di ini ya, harus tetap tadi diintegrasikan secara nasional dalam rangka efisiensi, efektivitas gitu kan, biar supaya tidak sendiri-sendiri lagi gitu ya. Jadi satu layanan net gitu kan, satu pemerintahan net. Nah, kalau kemarin tuh kan masih hanya link-link doang, tapi kalau ini kan harusnya ke depan itu diintegrasikan ya, aplikasinya sudah diintegrasikan seperti yang sudah berjalan sistem informasi administrasi kependudukan misalnya ya, kemudian SAPK yang kepegawaian tadi, kemudian ada juga tentang perencanaan dan penganggaran ya kan. Ya, kalau di keuangan ini kan sudah mereka sudah pakai juga ya yang secara. Nah, kemudian masih terkait dengan political environment ini terhadap TDP atau top down project, hasil kajian memperlihatkan bahwa ada 2 aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah agar proyek e-government dapat berhasil dengan baik. Pertama adalah melakukan kampanye ya atau campaign terhadap keinginan membangun e-government kepada seluruh anggota masyarakat dengan pertimbangan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang efisien. Jadi kampanye ini sampai ke level desa juga ya, sampai ke level desa, misalnya bagaimana internet itu digunakan untuk memudahkan, misalnya salah satunya ya, termasuk untuk berbagi pakai tadi ya, sharing data. Nah, selama ini kan mungkin tiap institusi itu punya anggaran untuk misalnya mendapatkan data yang mungkin sama gitu ya, masing-masing institusi itu punya. Nah, ini bagaimana untuk mengintegrasikan. Nah, kadang-kadang kan nggak mudah untuk menarik kewenangan yang sudah terlanjur misalnya ada di berbagai institusi. Dan aspek kedua adalah meletakkan proyek ini sebagai salah satu prioritas tertinggi dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Jadi menjadi skala prioritasnya yang utama gitu ya. Nah, jika 2 hal ini dilakukan dengan baik, maka dijamin bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan secara serempak dan bahu-membahu berusaha melaksanakan sejumlah proyek e-government dengan baik dan efektif. Nah, kemudian e-government ini kan dipercaya juga salah satu tujuannya untuk mewujudkan good governance ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi from e-government to e-governance gitu ya.
Nah, e-governance ini kan pasti melibatkan berbagai stakeholder tadi ya. Jadi masyarakat, bisnis gitu ya, dengan kalangan-kalangan lainnya. Nah, kalau di Kemenpan itu berininya dari mana Bapak? Negara Korea Selatan ya? Korea, ya yang Korea penting Selatan ya. Iya. Kenapa Kebetulan memilih Korea? Memang Korea Selatan itu termasuk ranknya itu the first rank in the world ya. Jadi dia yang paling inilah ya. Karena pelayanannya juga sudah seamless ya, sudah seperti tidak terlihat lagi siapa yang karakternya agak mirip mungkin dengan pemerintahan Indonesia kali, jadi agak mungkin lebih ke Korea dan juga mungkin ada kemitraan ya, ada sharing pembiayaan kayaknya. Ya, mungkin pemerintah Indonesia memilih ke Korea. Dan ada kerjasama ya dengan mereka. Ada kerjasama, ya? Iya, ada kerjasama dengan Korea. Apa yang dikerjasamakan Pak dengan Korea Selatan? Ini kebetulan saya nggak tahu secara spesifik karena bukan di kedeputian saya ya, cuma mereka ada pendampingan sih ya sejak gitu. Sejak tahun 2019 kemarin itu konsultannya berkantor di Menpan. Oh iya. Iya. Berkantor di ya, mudah-mudahan kita bisa ya Pak, bisa karena Korea itu ketika membangun e-government itu kan dipimpin langsung oleh presiden ya. Presiden Korea Selatan, dan salah satu yang dituju juga adalah tentang korupsi. Jadi e-government ini juga untuk memberantas memberantas corruption gitu. Nah, itu pasti perang ya. Itu salah satunya pasti semacam perang juga, karena untuk melawan pelayanan yang baik itu dipercaya karena tadi kan transparansi, kemudian ya open lah ya, open government itu dipercaya bisa memberantas juga korupsi gitu. Nah, terhadap BUP bottom up project tadi ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan sebuah proyek. Nah, pertama adalah bahwa ukuran atau skala proyek yang ada lebih baik kecil katanya ya, sehingga mudah mendapatkan sponsor dari kalangan internal di mana kepala unit atau berada, karena dinilai tidak membutuhkan berbagai sumber daya. Nah, ini pengalaman Menpan nih Pak, kan memulai hal yang bisa nanti untuk diintegrasikan lah ya untuk semua secara vertikal ya, tidak hanya di pusat tapi juga sampai di pemerintah daerah. Nah, ini sebenarnya kendala paling utama tuh apa? Terutama dari sisi pengembangan. Meskipun bukan di kedeputian itu mungkin kan mendengar ya. Mungkin juga sering dibahas gitu kan. Ya, karena ini menjadi salah satu area dan 8 area perubahan di RB, yaitu area ketata laksanaan. Jadi SPP. Nah, memang kendala utama kita pertama ya soal regulasi yang belum siap ketika itu. 3 tahun ke belakang Bu, sehingga ibu dokter sampaikan tadi bahwa ada daerah-daerah yang politika pemerintah pemimpinnya sudah terbuka tentang transformasi teknologi, dia udah duluan. Sementara kita di pusat agak terlambat kemudian menyikapi itu. Misalnya ya tadi contoh Pak Ridwan Kamil cepat ya, Pak Azwar Anas. Nah, pada akhirnya kita menyesuaikan dengan pemerintah daerah yang sudah lebih dulu gitu. Jadi best practice itu ya. Best practice ya, sudah jadi best practice. Akhirnya best practice untuk kemudian kita adopsi itu. Nah, kemudian karena ini jadi target roadmap RB kita di kelas birokrasi 2025 ya, otomatis yang mengawal ini Menpan khususnya di sisi ketata laksanaan ya harus didorong secepat mungkin bahwa kondisi yang terjadi adalah disintegrasi SPBE kita dan memakan biaya yang cukup besar ketika dikaji gitu ya. Masing-masing membangun gitu lah. Tiap daerah membangun. Padahal kebutuhannya itu bisa diintegrasikan gitu. Nah, kemudian itu yang dirapikan sekarang Bu. Yang dirapikan dan ini tidak dikerjakan oleh Menpan sendiri Bu. Tidak dikerjakan oleh Menpan sendiri, ada keterpaduan membangun ini, ada unsur Menpan, ada unsur Kementerian Kominfo, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan,
ada Kemendagri, ada BSSN Ya. di sistem. Ya ini Oh iya, kalau BSSN itu terkait dengan security ya. security sistemnya ya, Iya. betul. Ya, karena Nah, itu ini- sekarang juga harus menjadi perhatian ya, terutama dari sisi keamanan. Termasuk BPPT juga ada. Ya, BPPT untuk audit ya, terutama untuk Betul. audit. Betul. Karena kan memang teknologi ini harus selalu diaudit ya, karena mengingat perkembangan yang cukup cepat gitu ya. Artinya apa ya? Di SPB ini harus konsisten di continuous improvement-nya, Bu ya. Iya. Jadi ya bertahap gitu ya, perbaikannya harus memang konsisten kita. Karena agak berbeda kita di Jawa dengan yang di luar Jawa, treatmentnya tentunya agak berbeda, tidak bisa kita kemudian samakan. Dan di satu sisi juga ketika kita menilai pelaksanaan reformasi birokrasi, walaupun treatmentnya sama, tapi kondisinya berbeda ya. Bagi teman-teman yang di timur, bagi teman-teman yang jangankan di timur, mungkin di wilayah tengah, di barat juga ada juga yang wilayah-wilayah yang masih belum mengenal gitu ya, Iya. terkait dengan transformasi. Iya, terutama mungkin biasanya juga kalau listrik nggak masuk gitu ya, kalau listrik nggak tersedia itu kan, jangankan berharap internet gitu ya, akses terhadap jaringan, listrik aja baru ada misalnya sore hari. Saya nggak tahu di beberapa daerah kan tuh masih ya, atau menggunakan Jam-jaman genset ya, jadi nggak sepanjang waktu ada listrik gitu kan. Jadi nah itu kan kesulitan tentu mengakses internet atau yang berbasis jaringan seperti ini kan. Seperti Jangan itu. kan jauh di timur, Bu. Kalau kita lihat di daerah Banten, di kabupaten tertentu, Lebak dan pesisir-pesisirnya, ya Serang dan pesisir-pesisirnya itu masih kurang lebih dengan di timur gitu. Nah, terkait dengan pengembangan infrastruktur, ini sejauh mana? Salah satunya ini yang menjadi lead-nya dalam infrastruktur ini kan teman-teman Kominfo, Bu. Ya, ya. Nah, soal infrastruktur ini menjadi salah satu proyek penting dalam keterpaduan tadi untuk membangun SPB ini. Jadi siapa membangun apa, yang bertanggung jawab, ini kemudian dikolaborasikan. Ya, jadi government to government. Jadi ini memang ada teamworknya ya, yang teamworknya yang terkait dengan ini. Mulai tapi termasuk Bappenas ya, terkait dengan penganggaran, penganggarannya nanti Kementerian Keuangan. Di sisi kebijakan kita. Ya, di sisi kebijakan. Sekaligus sebagai leading sektor ya, Menpan ini ya. Iya, tapi di sektor teknisnya ada di Kominfo, di lembaga-lembaga teknis ya. Ya, ada BPPT juga, gitu, ada BSSN. Nah, untuk yang daerah mengkoordinir daerah-daerah ada Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Iya betul. Kementerian Dalam Negeri, karena biasanya pemerintah daerah ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian masih terkait dengan political environment, apakah proyek e-government terkait bertipe TDP, top down project ataupun bottom up project, itu suasana politik yang terjadi akibat karakteristik dari jenis proyek itu sangat mempengaruhi lingkungan pelaksanaan proyek yang ada, gitu ya. Nah, pada kenyataannya suasana politik yang terbentuk pada TDP jauh lebih mendukung dan kondusif untuk melaksanakan proyek dibandingkan dengan BUP ya. Maka itu aspek leadership itu nanti menjadi penting gitu ya. Karena kita lihat best practice daerah-daerah itu karena pimpinannya ya menginginkan. Pimpinannya menginginkan dan dia bisa memaksa gitu ya, bisa memaksa untuk itu dilaksanakan sampai ke level bawah. Nah, akan berbeda kalau misalnya inisiatif misalnya dari bagian atau unit tertentu. Nah, itu kadang-kadang agak sulit ya mengembangkannya, kecuali mungkin pimpinan proyeknya itu punya lobby-lobby yang cukup baik. Nah, ini terkait dengan dukungan, alokasi anggaran dan rintangan yang dihadapi. Nah, namun hal ini bukan berarti tertutupnya kemungkinan berhasil bagi proyek berjenis BUP ya, bottom up project, karena dalam prakteknya banyak sekali project BUP ini yang berhasil karena ada faktor pemberi inisiatif dan manajer proyek yang pandai ya,
di dalam melakukan lobby dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian aspek lainnya selain political environment itu ada leadership. Nah, faktor kepemimpinan ini biasanya menempel pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek atau project manager. Ini adalah merupakan tanggung jawab dari manajer proyek untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus atau project life cycle yang dijalankan. Kemudian ruang lingkup dari kepemimpinan dalam sebuah proyek e-government itu bermuara pada kemampuan untuk mengolah 3 hal. Nah, ini pertama, beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek e-government yang berlangsung baik dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis gitu ya. Nah, kita tahu waktu misalnya ketika pertama kali ini terkait misalnya di bidang di pendidikan ya. Di pendidikan itu kan ada untuk pendaftaran rekrutmen peserta didik ya, PPDB online. Nah, ini kan masih cenderung berkonflik juga ya sampai sekarang gitu kan. Terutama sekarang karena sudah menggunakan sistem zonasi ya, zonasi. Jadi yang terdekat dengan untuk pemerataan pendidikan sebenarnya ya. Jadi harusnya tidak ada lagi yang bersifat eksklusif. Kalau dulu kan kita mengenal misalnya sekolah favorit dan sekolah non favorit, tapi itu kan kemudian ingin dihilangkan, bahwa semuanya harus adil, harus merata gitu ya, semua mendapat kesempatan yang sama. Maka kemudian di launching lah ya PPDB online itu yang kemudian dengan pendekatan zonasi. Jadi diharapkan nanti kualitas pendidikan itu lebih merata gitu ya. Fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang terkait juga bisa lebih merata ya, semua dikembangkan. Jadi tidak ada lagi favorit non favorit misalnya ya. Nah, kemudian bermacam sumber daya yang dibutuhkan oleh proyek government bersama seperti misalnya sumber daya manusia, financial, informasi, peralatan, fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan atau stakeholder terhadap keberadaan proyek e-government yang dijalankan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman terkait hal ini. Bapak Ibu yang ada di daerah, tadi kita sudah mendengar banyak ya, kalau di pemerintah pusat terutama di Menpan ya, bagaimana menggulirkan beragam policy atau kebijakan ya untuk mengintegrasikan layanan biar supaya efisien, biar supaya visi reformasi birokrasi juga bisa diwujudkan, world class government gitu ya. Kalau world class, jadi pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat gitu ya, kemudian pelayanan juga lebih baik. Dan kita berharap itu pelayanan itu bisa seperti seamless ya. Kita nggak tahu lagi siapa yang melayani kita, tapi kita bisa mengakses layanan itu misalnya one stop services ya, pelayanannya terpadu dan no stop services juga gitu ya. Jadi tidak pernah berhenti, kapanpun kita ini bisa. Tapi kalau sekarang ini masih agak sulit ya. Kalau untuk layanan paspor aja misalnya ya, untuk dapat antrian aja kadang repotnya luar biasa ya. Kadang mencoba di tengah malam, di dini hari gitu ya. Kadang-kadang crash gitu ininya ya, aplikasi. Hanya untuk dapat antrian doang gitu ya. Nah, ini juga masih jadi kendala gitu ya. Bapak Ibu, bagaimana pengalaman di daerah? Saya mau dengar pendapatnya. Buat teman-teman daerah biar kami juga dapat masukan nih. Iya. Kita ini aja deh, kita undi. Izin Bu, kalau dari saya Bu, untuk pelaksanaan. Oh iya, silakan Bapak. Pelaksanaan SPB itu salah satunya di pemerintah Jakarta itu dia melaksanakan. Kalau DKI ini kan sudah lebih ini, smart city-nya juga sudah oke. Pengelolaan surat keluarnya itu sudah mulai melalui aplikasi e-office Bu. Iya. Apa namanya? E-office.
Ada namanya nggak? Surat elektronik atau e-office. Jadi surat-surat yang dikeluarkan oleh SKPD itu ke SKPD lain di DKI Jakarta itu melalui aplikasi e-office. Jadi kita tidak perlu mengantar, Bu. Jadi kita itu setelah membuat surat, kita hanya mengirim melalui aplikasi. Jadi nantinya itu sekretaris pengelola surat di SKPD lainnya itu menerima melalui aplikasi tersebut, Bu. Jadi mungkin manfaatnya juga langsung dari segi waktu dan hemat kertas ya, Bu ya. Yeah. Cuma beberapa kendalanya itu mungkin karena dalam penyusunan suratnya itu biasanya beberapa pimpinan kan masih belum bisa membuka aplikasi ya, Bu. Jadi dia itu pimpinan itu harus diprintkan lagi kertasnya untuk tetap ini ya. Kadang-kadang masih belum bisa dimonitor secara online melalui sistem untuk pimpinannya, Bu. Jadi harus ada sekretaris pribadi pimpinan gitu, Bu. Nah itu tadi mungkin yang dikaitkan dengan e-leadership ya. Jadi pimpinan itu juga harus punya mindset digital ya, sudah ini karena tadi kan kolaborasi itu ada di dalam sistem gitu kan. Dan biasanya surat menyurat itu template-nya sudah menggunakan tata naskah dinas seperti yang diatur oleh Menpan ya. Menpan ya? Iya. Iya kan? Nah, jadi kan cepet gitu ya. Jadi cepet, kita tinggal checklist aja ini surat harus kemana. Ya. Kemudian kalau tanda tangan juga sudah elektronik ya, sudah digital gitu kan. Ya. Sudah menggunakan digital. Jadi tentu yang sudah bersertifikasi juga gitu kan. Nah, ini kan harusnya sih jadi makin cepat ya, mudah dimonitor. Ini surat sudah dibaca atau belum itu kan bisa dilihat juga gitu ya. Kadang-kadang gini, lo kok nggak hadir rapat misalnya, nggak menerima surat. Nah itu kan bisa dicek apakah sudah dibaca atau belum. Seperti kita WA ya, WA itu kan kelihatan tuh ini sudah dibaca atau belum gitu ya, sudah centang biru. Tapi itu biasa ternotifikasi ke masing-masing. Iya, sudah ternotifikasi, ada surat masuk gitu kan. Tapi kadang-kadang kan mungkin karena kesibukan dan lain-lain tidak otomatis dibaca gitu ya. Padahal kan begitu notifikasi masuk, atau kadang tandai sudah dibaca terus lupa. Ya kan, seperti itu. Tapi ini kalau aplikasinya sendiri, e-office DKI ini membangun sendiri atau menggunakan yang sudah dikembangkan oleh Menpan dan Kominfo, Simaya, masih dipakai nggak itu Bapak? Kalau Simaya masih dipakai ya, Bu ya. Tapi DKI pakai Simaya atau buatan sendiri? Buatan sendiri, Bu. Nah, kan? Jadi kalau untuk surat keluar DKI Jakarta nanti hasilnya itu di print lagi terus dikirim ke provinsi atau daerah lain, provinsi lain. Iya. Nah, ini mungkin salah satu ya. Kalau e-office, Bu, kalau e-office ini belum jadi target untuk berbagai pakai di SPB kita. Di arsitektur SPB kita yang aplikasi berbagai pakai yang kemudian kita menjadi prioritas itu pertama integrasi perencanaan, yang perencanaan penganggaran dan pengadaan, SIPD ya. Iya, kemudian integrasi data kepegawaian tadi itu, kemudian integrasi kearsipan, kemudian integrasi pengaduan publik. Ya, lapor. Dan pembangunan pusat data nasional ini yang menjadi prioritas kita di awal untuk berbagai pakai. Ini yang dirapikan dulu. Kalau yang di office terkait dengan ini masih sendiri-sendiri sih, Bu ya. Dan itu saya kira hampir semua kementerian lembaga itu sudah 3 tahun ke belakang sudah menggunakan itu. Paperless. Tapi tadi yang disampaikan teman Andi tadi, bisa Ibu bayangkan bahwa di DKI saja masih ada di level pimpinan yang masih awam terhadap digitalisasi ini. Bayangkan itu di DKI, Bu. Itu di DKI. Di DKI gimana kemudian kita, kalau kita ngomong yang di jauh-jauh gitu ya. Nah, apalagi yang di jauh di wilayah timur gitu. Nah, ini memang mindset di birokrasi khususnya di level pimpinan
Nah, masih ada generasi baby boomers mungkin ya. Itu Bapak, Pak Andi, kira-kira yang pimpinan itu usianya berapa, Pak? Pak Andi? Usianya rata-rata 50 tahunan. Oh, berarti generasi X, Pak, generasi X. Jadi memang dia digital imigran, bukan digital native ya. Kalau digital native itu kan mungkin yang lahir 80 ke sini ya, 80 ke sini. Kalau yang kelahiran 60-an, 70-an itu kan generasi X. Seperti saya ini kan masuk kali ya. belum, Pak. Belum sih. Yang baby boomers yang sudah mendekati pensiun ya. Kalau generasi X itu belum. Ya, silakan Pak Sumanto. Kita diskusi. Iya, kalau di DKI kebetulan saya juga di DKI hanya di Badan Usaha Milik Daerah, Bu. Yeah. Kalau di masing-masing BUMD itu memiliki administrasi surat menyurat di office ya, hanya untuk internal saja. Kemudian kalau Pemprov sebagaimana tadi disampaikan, ada juga unit kerja yang sudah secara internal dia memiliki e-office yang tersertifikasi, misalkan Dinas Ketenagakerjaan. Kami juga pernah dapat surat distempel sama sertifikasinya. Kemudian kalau tingkat pimpinan memang belum diintegrasikan, misalkan surat dari dinas terkait, kemudian untuk mendapatkan disposisi Pak Gubernur. Nah, surat disposisi Pak Gubernur itu tidak hanya disposisi fisik saja, Bu, tapi itu sudah bisa langsung dilihat di masing-masing SKPD. Hanya di masing-masing SKPD itu dibatasi. Hanya kalau di BUMD berarti yang dapat itu hanya sekretaris dirut misalkan ya. Kemudian kalau misalkan di dinas ya berarti administrasi yang ada di bawah kepala dinas. Kira-kira demikian, Bu, sepemahaman saya sih, Bu. Ya, kalau disposisi pasti hanya orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan ya, yang akan menerima. Karena itu biasanya kan misalnya kepalanya gitu ya. Mengenai nanti yang membukanya bukan kepalanya, nah itu mungkin lain persoalan ya. Kan seringkali akun itu tidak dipegang sendiri ya, tapi juga mungkin diserahkan kepada staf yang dipercaya untuk membuka. Karena sebenarnya akun itu kan harusnya di privacy ya, harusnya privacy karena kaitannya juga dengan sistem keamanan. Nah, ini yang mungkin kita masih belum aware terkait itu, karena pimpinan tadi nggak mau ribet, kemudian akhirnya diserahkan. Karena tadi termasuk yang bukan digital native ya, karena yang usianya sudah 50 tahun ke atas misalnya ya, sudah agak males misalnya, kadang-kadang mata juga nggak terlalu ini. Kalau bukanya HP misalnya ya, kalau pakai HP itu yang ke dia sudah versinya mobile gitu kan, bisa dibuka di HP, tapi kan kadang-kadang belum aware juga ya untuk. Nah, ini kan siapa pemegang, karena akun itu kan pribadi banget ya, akun itu kan masing-masing kan yang memegang kan, nggak kemudian akun pimpinan itu kan harusnya pimpinan yang membuka gitu. Sekalipun punya misalnya sekretaris pribadi, sekretaris yang khusus untuk menginikan. Nah, tapi itu sebenarnya sudah salah satu peluang ya terkait dengan keamanan ya, terkait dengan keamanan gitu. Siapa yang menjamin gitu ya bahwa itu tidak akan disalahgunakan misalnya. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang terutama yang di wilayah timur. Tadi kan kita udah berbicara mengenai masalah infrastruktur, mindset ya, terutama mindset itu kalau di pimpinan misalnya ya, mindset masih ingin surat itu di print gitu ya. Terus tanda tangannya juga kalau bukan tanda tangan elektronik. Kalau kita di Sumedang ini ya, di Sumedang ini desa aja sudah pakai tanda tangan elektronik loh di Sumedang ini, di sekitar ini. Tapi ada juga yang kepala desa itu enggak, masih tanda tangan ini. Kan sekdanya ini kan alumni Menpan juga ya Pak ya. Ya Pak Herman. Ya Pak Herman itu kan pernah di Menpan juga ya. Kemarin apa di Menpan ya. Jadi mungkin mindset itu sudah, dan itu sudah diterapkan di Sumedang. Ya. Nah, ketika kemarin saya melakukan pendampingan untuk pengabdian kepada masyarakat, nah desa-desa mereka juga sampai desa itu sudah menerapkan e-office, terutama untuk mendukung kebijakan satu data ya, untuk kebijakan satu data.
Nah, kita juga praja-praja yang ini juga membantu gitu ya, membantu untuk menginikan penginputan data yang terkait dengan satu data. Mereka sudah pakai e-office dan kepala desanya juga sudah menggunakan tanda tangan elektronik gitu ya. Sudah ini. Tapi kan belum semua juga gitu ya. Jadi belum semua juga, terutama kepala-kepala desa yang kalau kepala desanya dari generasi-generasi yang anak-anak muda gitu kan, sekarang kepala desa itu banyak muda-muda ya. Banyak yang muda-muda, tapi kemudian kan tetap juga ada kepala desa yang memang sudah sepuh dan masyarakat memang menginginkan mereka sebagai kepala desa. Walaupun dari sisi tadi pemanfaatan IT itu belum, yaitu masih belum tune in di situ ya, belum in charge. Oke Bapak, silakan Bapak Ibu yang ini, yang pengalaman di terkait dengan itu tadi ya, key success factor di penerapan e-gov tadi ya. Tadi DKI sudah e-office yang dibangun sendiri gitu ya. Walaupun mungkin untuk beberapa, bahkan mungkin e-office-nya juga masing-masing ini juga ada yang menambahkan fitur-fitur sendiri gitu ya Pak ya. Tadi kayak di tadi kalau di Dinas Tenaga Kerja apa yang berbeda dengan yang dinas lainnya, Pak Sumanto? Izin Bu. Ya, silakan Pak Dolfinus. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Menarik sekali topik kita hari ini. Memang kalau kita tadi yang Ibu singgung mengenai government di Indonesia, secara khusus di Indonesia Timur ini, memang kita semua tahulah kalau perkembangannya sedikit terlambat. Kalau yang saya lihat sih karakteristik geografis wilayah yang memang menyulitkan proses pembangunan itu sehingga tidak merata di hampir seluruh wilayah yang ada di Papua. Karena kalau di Jawa untuk menempuh antara wilayah satu dengan wilayah lain itu bisa kita tempuh dengan kendaraan, kemudian tidak harus menggunakan pesawat atau kapal. Tapi di Papua itu memang terdiri dari pulau-pulau, kemudian di daerah pegunungan. Ya sampai hari ini pun memang ada banyak daerah, terutama di provinsi atau daerah-daerah pantai itu sudah sedikit maju berkembang. Tetapi kalau daerah-daerah yang di daerah-daerah pegunungan itu memang masih sangat ketinggalan. Apalagi di kampung-kampung seperti tadi sempat Ibu singgung mengenai desa-desa. Kalau di Papua itu kampung itu memang masih sangat jauh dari harapan. Saya bukan kebetulan tapi menjabat di kecamatan itu selama 9 tahun Bu. Jadi saya pernah ada di kecamatan di luar juga, termasuk jauh dari ibu kota, dan memang akses internet itu memang sekarang baru saja dikerjakan. Itu pun vendornya dari Inforte itu biasanya dikasih kontraknya 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau sudah hampir habis 2 tahun kontraknya putus, berarti wifi-nya diangkat sama pihak Inforte. Jadi masyarakat menikmati layanan internet itu ya 2 tahun itu. Setelah itu kalau tidak ada kerjasama lagi ya putus, karena 4G belum sampai ke daerah-daerah kampung. Sehingga mungkin ini bagian-bagian yang perlu bisa dilihat oleh pemerintah pusat. Nah jadi ya memang pembangunan kan mengarah dari barat ke timur. Kita bersyukur sama kepemimpinan Pak Jokowi sekarang, karena itu memang terasa sekali pembangunan itu mulai mengarah ke timur, dan kami yang ada di daerah benar-benar merasakan bagaimana 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini benar-benar penyelenggaraan pemerintahan baik dari pelayanan masyarakat maupun ini sudah terlayani dengan cukup baik lah, begitu, cukup baik dari sebelumnya. Dan memang itu harapan kita bahwa pemerintah itu harus semakin baik, bukan semakin buruk begitu.
Nah, kemudian saya menyinggung mengenai apa yang tadi kita kenal. Saya beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang sebuah buku yang mereview sebuah buku yang ditulis oleh Pak Renal Ghazali mengenai disruption itu. Memang era ini adalah era di mana anak-anak muda generasi milenial itu berada gitu. Jadi disruption itu terjadi di hampir setiap setiap bidang, termasuk di birokrasi. Jadi kita tidak bisa heran kalau hari ini banyak bawahan yang lebih mengerti situasi baik pemerintahan, perkembangan iptek daripada pimpinan begitu. Nah, bahayanya mereka tahu tapi mereka tidak menyampaikan kepada pimpinan. Nah, itu kalau di Papua itu memang banyak pimpinan yang masih ada di usia-usia 50-40-an ke atas yang memang gaptek gitu, gagap teknologi. Dan kadang ini dimanfaatkan oleh bawahan atau anak-anak milenial yang memang mengerti untuk melakukan hal-hal yang menyimpang gitu. Nah, ini yang memang contohnya apa itu memang, Pak menyimpang? Pak Dolfinus. Misalnya ada hal yang mereka tahu, mengerti tapi tidak pura-pura tidak tahu begitu di pimpinan, padahal sebenarnya mereka tahu. Nah, seakan-akan mereka lebih pintar begitu dari pimpinannya begitu. Kalau dulu kan memang zaman dulu itu saya waktu itu saya mengamati pimpinan itu benar-benar apa yang mereka tahu kita staf tahu dari mereka begitu. Tapi kalau sekarang informasinya sudah terbuka luas, jadi bawahan justru kadang lebih mengerti daripada pimpinan. Kemudian yang berikut, Bu, tadi disinggung mengenai regulasi yang tadi disinggung oleh Pak Najamuddin dari Kemenpan. Ini memang benar. Saya lihat memang kadang regulasi yang dilahirkan dari pemerintah pusat membingungkan daerah sebagai eksekutor di lapangan. Misalnya reformasi birokrasi ini. Saya kan terakhir menjabat sebagai kepala bagian organisasi di Pemda, Pak, Bu. Di kabupaten apa, Bapak? Kabupaten apa? Kepulauan Yapen di Serui, Bu. Oh, Yapen, Serui. Kepulauan Yapen, ya. Ini kan reformasi birokrasi, khususnya penyederhanaan birokrasi. Nah, itu kan sebelumnya kan diterbitkan Permenpan 28 tahun 2018 atau 19 ya. Kemudian nanti muncul lagi Permenpan 25 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Nah, tetapi kemudian ada regulasi juga yang dikeluarkan oleh Mendagri, BKN. Nah, kadang ini sampai ke daerah itu salah diterjemahkan. Jadi kadang terjadi kelambatan dalam bekerja. Nah, setelah penyederhanaan birokrasi kemarin itu kan diperintahkan untuk paling lambat tahun 2021 itu semua sudah harus rampung. Nah, ternyata banyak provinsi yang belum selesai, terutama di Papua dan Papua Barat. Nah, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus, kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan kelembagaan. Nah, Provinsi Papua dan Papua Barat akhirnya tidak jadi melaksanakan penyetaraan jabatan atau penyetaraan jabatan administratif ke dalam jabatan fungsional. Jadi sampai saat ini perkembangan terakhir tentang reformasi birokrasi khususnya dalam hal penyetaraan jabatan administratif dalam jabatan fungsional ini Provinsi Papua tidak masuk. Nah, itu Provinsi Papua tidak masuk, sementara provinsi yang lain sedang mempersiapkan proses pelantikan, bahkan mungkin ada yang sudah pelantikan, tapi Papua tidak. Nah, inilah yang mungkin karena karakteristik di Papua kemudian diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus, kekhususan gitu. Jadi memang untuk Papua secara umum membangun Papua itu memang tidak gampang, Bu. Nah, kemudian tadi tentang pengembangan SDM, memang kita akui bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembangan aparatur memang masih perlu ada masih belum lah gitu. Memang sudah ada tapi belum tercukupi lah begitu di aparatur, sehingga hal ini yang menjadi kendala. Mungkin kita
mudah-mudahan ke depan ini semua bisa terlayani dengan baik. Jadi baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan secara e-government yang sekarang sedang ini memang masih sangat kurang sekali. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Saya sambil nyetir jadi kurang fokus. Oh iya. Iya. Karena Iya. lagi ini dengan keluarga ya Pak Dolfinus ya. Iya. Terima kasih Jadi, Pak Dolfinus sudah memberi mungkin gambaran ya sedikit- tentang kondisi Iya. di Papua. Ceritanya seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang termasuk tadi ya harmonisasi peraturan ya, karena masing-masing juga membuat peraturan. Atau ini Pak, oh ya Pak, dari Menpan tadi kadang ada Kemendagri dan lain. Ya situasi di Papua tuh kita tahu memang secara geografis ini ya, kadang kita harus naik pesawat kecil, naik speed gitu ya. Karena saya juga pernah yang ini tuh di Asmat. Asmat itu agak unik juga ya, karena tidak ada jalan raya di daerah situ tuh nggak ada jalan raya di Asmat itu. Nah itu juga sulit sekali medannya gitu ya. Jadi artinya memang kondisi-kondisi seperti ini yang kadang-kadang harus teknologi seperti apa ya yang mesti dikembangkan misalnya untuk yang dia betul-betul appropriate. Jadi tapi tidak sekedar teknologi kan pendekatannya, tapi perubahan mindset gitu ya. Perubahan mindset seperti tadi yang digambarkan, ternyata leader terutama di pimpinan ya, karena sebenarnya ketika e-government ini akan diimplementasikan dan ingin berhasil, nah pimpinan ini memegang kunci sebenarnya. Nah lalu bagaimana kalau pimpinan itu belum e-leadership gitu ya, belum ya lah mindsetnya terhadap teknologi itu belum sebagaimana yang kita harapkan. Karena tadi tidak semata-mata pendekatannya pada teknologi, tapi juga penyederhanaan birokrasinya ya, SOP-nya disederhanakan gitu ya, kemudian bagaimana kewenangan diintegrasikan. Nah ini kan masih banyak yang tarik menarik ya kewenangan ini. Seperti itu. Ada lagi nggak Bapak Ibu pendapat yang lain? Ibu Sylvia, Ibu ketua kelas. Kalau Ibu ketua kelas di Jakarta. Saya kebetulan domisili di daerah Tangerang Selatan, Ibu. Oh, Tangsel ini maju nih, Tangsel. Kalau untuk identitas saya di Kota Tangerang, Ibu. Oh, Kota Tangerang. Tapi dinasnya di? Saya swasta, Ibu. Oh, di swasta. Bukan di. Terus kenapa tertarik mengambil S2 pemerintahan? Swastanya di mana? Saya usaha sendiri, Ibu, wira swasta. Oh, wira swasta. Di bidang apa itu? Tapi paling tidak terkait nanti ya menyoroti layanan pemerintah terhadap swasta nih bagaimana gitu ya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan gitu ya. Kalau di Kota Tangerang gimana tuh, Bu Sylvia? Kalau perkembangan dari beberapa tahun. Nah, ini dari sisi masyarakat lah misalnya ya, atau kalangan bisnis ya. Iya, kalau dari beberapa tahun yang belakangan ini sih sudah mulai banyak perkembangan dan kemudahan sih ya Bu ya. Dari awal saya usaha tahun 2016 itu kita ngurus izin usaha itu masih sangat manual, harus datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus, dan itu makan waktu ya kurang lebih sampai 1 bulanan sampai terbit SIUP dan izin usaha serta izin izin perusahaan kita untuk bisa beraktivitas dalam perdagangannya. Terus kemudian tapi dalam perkembangan di 2 tahun terakhir ini sudah mulai bisa terintegrasi dengan sistem OSS ya. OSS ya. Termasuk kalau dulu kita kan tidak bisa Bu, kalau bikin perusahaan itu untuk nama perorangan itu nggak bisa. Iya. Untuk sekarang sudah bisa, dan itu juga prosesnya 1 hari kerja sudah bisa jadi gitu. Ya, itu mudah banget untuk 2 tahun ini, dan itu yang untuk masalah izin kita bisa lebih gampang, untuk masalah koordinasi dengan pemerintah
setempat, kalaupun ada berapa proyek yang memang harus kita komunikasikan, itu juga lebih mudah sih Bu. Cuman ada permasalahannya kalau dari sisi yang lain dari sektor usaha ya Bu ya. Kalau untuk sektor usaha UMKM dan industri sudah lebih baik untuk penanganannya. Namun kalau dari sisi masyarakat sebagai masyarakat sipil, kita melihat masih banyak kekurangan di sistem e-government yang ditetapkan oleh pemerintah kota ini, di mana sistem ini memang belum terintegrasi. Jadi kita sebagai masyarakat tuh masih agak ribet karena masyarakat kan nggak semuanya paham. Oh, kalau dinas ini ada aplikasi ini, dinas ini ada aplikasi ini. Sedangkan mereka menganjurkan di satu aplikasi. Kalau di Tangerang itu namanya Tangerang Live. Jadi kalau di Tangerang Live itu lebih sifatnya seperti informasi aja, informasi e-government apa aja sih yang ada di Kota Tangerang gitu. Tapi setelah kita masuk pada akses itu, kita harus diarahkan lagi untuk harus download lagi aplikasi yang baru, dan itu kayaknya agak ribet aja sih kalau dari sisi pengguna ya. Terus itu untuk pengguna pertama kali aplikasi ini pada tahun lalu itu agak lama verifikasinya, harusnya kan langsung ya, paling 30 menit saja verifikasi email untuk bisa langsung akses aplikasi. Namun kalau tahun lalu itu kita harus nunggu 2 kali 24 jam untuk nunggu SMS balasan dari dirinya. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada perubahan, karena saya dulu pertama kali akses e-governance Kota Tangerang ini kan di tahun lalu ya. Jadi kalau tahun lalu tuh masih agak ribet. Mungkin kalau tahun ini sudah mulai gampang. Dan kemudahan yang lainnya sih kalau dari sektor PBB kita juga bisa langsung akses online. Jadi kita sudah bisa tahu untuk pembayaran PBB 10 tahun terakhir kita yang tahun berapa yang pernah terlewatkan untuk pembayaran itu kita bisa akses. Jadi statusnya ya sudah bisa di ini ya. Terutama kan mungkin beberapa daerah kemarin selama COVID menggratiskan PBB kayak di Kabupaten Bandung itu nggak perlu bayar, tapi nggak tahu nih tahun sekarang apa sudah harus bayar lagi. Ya banyak ini sih manfaat sih, apalagi sejaman COVID kemarin saya sempat ngalamin isoma, dan itu awalnya sih sempat agak lama ya responnya, tapi begitu saya sampaikan ke pengaduan masyarakatnya responnya cepat dan hari itu juga langsung diproses. Seperti kalau kita masyarakat biasanya kan butuh obat-obatan, dan itu langsung puskesmas setempat langsung respon untuk datang ke warga yang memang butuh bantuan obat-obatan dan konsultasi pengobatan sama dokter. Itu sih ya, paling tidak sudah ada perubahan-perubahan ya, terutama dikaitkan dengan janji biasanya ya, janji kepala daerah terpilih ketika kampanye kan juga itu termasuk salah satu isu ya, salah satu isu penting yang kadang-kadang diangkat. Kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kalau misalnya terpilih. Nah, apakah itu kemudian ditindaklanjuti ya kan? Namanya janji kan harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan, dan itu biasanya juga masuk di rencana jangka menengah mereka ya. Jadi menjadi visi kan, menjadi visi dari kepala daerah terpilih. Nah, sepertinya kalau Tangerang Selatan ini kan daerah-daerah penyangga ibu kota ya. Biasanya sih relatif sudah inilah ya, daerah-daerah di penyangga itu biasanya sih bagus-bagus ya ininya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri, nanti bahan saya share aja ya Ibu Silvia. Bahannya nanti saya share buat teman-teman, kan pasti ada grupnya ya di ini ya. Halo Bapak Ibu. Kayaknya sudah ini nih, sudah siap-siap. Pak Meli Borma, Meli Boma, Pak Meli, Pak Meli itu di Pegunungan Papua itu. Iya, jauh ya. Sekalian ngecek jaringannya bagus apa enggak. Iya,
Karena seringkali yang jadi salah satu keluhan itu adalah masalah jaringan ya. Sekalipun aplikasi sudah disiapkan, kalau jaringannya lelet, orang juga nggak akan mau gitu ya menggunakan. Jadi tidak mau menerima gitu ya, tidak mau menggunakan, menerima, dan akhirnya datang. Nah mungkin kita kemarin teruji ya, diujinya itu ketika pandemi ya, pandemi COVID-19. Mau nggak mau pelayanan biar supaya tidak lumpuh, nah itu kan menggunakan online gitu ya. Nah saya kira e-government ini menjadi salah satu solusi ya, salah satu solusi agar pelayanan tetap bisa dilaksanakan meskipun kita tidak perlu bertemu gitu kan. Karena tadi pandemi karena COVID itu ya, jadi kita nggak tidak boleh ketemu, tapi paling tidak layanan itu mudah diakses. Dan terutama kalau terkait bisnis itu status ini tuh, karena orang kan nggak mau bolak-balik datang ya. Jadi, dan biasanya juga izin itu sudah bisa kita print sendiri ya, kita print sendiri. Kayak misalnya di OSS sekarang kan kalau untuk misalnya terkait UMKM yang beresiko rendah misalnya ya, orang perorangan misalnya kan, pelayanan itu kan tidak hanya perusahaan, badan usaha, tapi juga perorangan. Nah itu kan bisa di-download dan di-print sendiri gitu ya. Jadi bisa berakhir atau selesai di aplikasi sebenarnya ya, nggak perlu datang. Misalnya untuk mengurus, sekarang kan sudah nggak perlu siup TDP gitu kan. Cukup dengan nomor induk berusaha misalnya. Cukup satu aja kan, nggak perlu lagi macam-macam gitu. Untuk perorangan Ibu, tapi kalau untuk kolektif yang lebih dari 2-3 orang tetap harus ada itu. Badan usaha. Ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan masing-masing, apalagi secara regulasi di pusat kan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan termasuk undang-undang yang terkait dengan cyber law ya, jaminan keamanan dan sebagainya. Nah kalau terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik, nah mungkin Pak Najmudin ini sebagai sebenarnya tanda tangan elektronik itu seperti apa sih Pak? Kalau di yang sudah diatur regulasinya di PAN ya, PAN RB. Nah mungkin juga berini juga dengan Kementerian Kominfo ya. Kalau di lingkungan birokrasi itu sebenarnya tanda tangan elektronik itu sudah sejauh mana sebenarnya? Kalau di kita terkait dengan tanda tangan ya, signature ini udah berlaku sih ya. Tetapi kemudian saya belum update nih soal regulasinya, tapi di kami sudah diimplementasikan 2 tahun terakhir. Tapi sistem keamanannya memang harus ada validasi dari BSSN, dari validasi BSSN, dari sisi keamanannya, dari sisi sistem itu dari teman-teman di Kominfo untuk menetapkan itu untuk penggunaannya. Kalau kami di Menpan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Ya, jadi ini juga tergantung ini ya, tergantung sekalipun aturannya sudah menjamin gitu ya, sudah memperbolehkan, tapi masih banyak yang belum mau menggunakan. Banyak juga yang belum. Ya. Kalau saya secara pribadi juga menggunakan tanda tangan elektronik biar supaya nggak ini ya, terutama misalnya tanda tangan untuk bimbingan apa segala macam gitu ya. Cuma kadang-kadang kan masih belum ini, bukan scan ya kan, dia kan seperti barcode juga gitu ya. Nah ini kan harus yang tersertifikasi gitu kan, harus yang tersertifikasi, dan juga ada alokasi biaya untuk itu kan. Nah kalau lembaga kan itu sudah dialokasikan pasti budgetnya oleh lembaga untuk mengikat, atau kalau yang secara pribadi. Panas dan lagi hidup. Oke Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugas ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Karena kemarin Ibu Ketua kelas sudah nge-share ya daftar anggota kelompoknya. Nggak ada kesulitan ya Bu Silvia? Nggak ada keluhan dari teman-teman? Belum ya? Belum ada. Maaf itu nanti untuk kelompoknya kapan? Ya mulai presentasinya 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir berarti ini 2 minggu akan datang berarti? Ya 2 minggu akan datang. Batas pengumpulannya ya.
2 minggu yang akan datang. Ya, ada waktu 2 minggu lagi untuk mempersiapkan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya paparannya ininya bagus, saya bisa nggak usah UAS gitu bisa sebagai pengganti UAS. Mudah-mudahan serius mempersiapkan ya. Dan itu kan bisa jadi makalah juga yang bisa untuk dipublikasi loh kalau seandainya itu dipersiapkan dengan baik. Ya. Demikian ya Bapak Ibu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Hari ini ada 25 orang Bu Sylvia yang bergabung. Saya Tadi kemarin hadir semua sih Bu, cuman kayaknya nih ada yang keluar masuk ya jaringan ya, karena jaringan ya Ibu Sylvia. Ya, Oke, ya baik. Terima kasih ya atas partisipasi kehadirannya. Silakan tugasnya dikerjakan sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu tentunya, karena saya yakin semua sudah menerapkan ini di dalam aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera buat kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak, selamat berakhir pekan ya.